Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Miss Aras. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS 2. Kali ini nanti untuk matematika kelas 9 ya. Jadi nanti untuk PTS 2 materinya ada 2 bab ya. Jadi yang pertama itu nanti kesebangunan dan kekongruenan. Nah, yang kedua nanti adalah tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi cukup 2 aja, dan ini untuk materi kalian di kelas 9 sudah selesai gitu ya. Jadi nanti setelah PTS itu tinggal review materi untuk persiapan ujian sekolah gitu. Oke, nanti soalnya seperti biasa nanti 30 pilgan sama 5 IC gitu ya. Oke, langsung kita bahas untuk yang pertama. Dilihat, sebelumnya kita ingat dulu pengertian dari kesebangunan dan kekongruenan gitu. Jadi suatu benda itu disebut kongruen. Kongruen itu jika bentuk sama, ukurannya juga sama ya. Lambangnya seperti ini. Ini ada sama dengan terus gini. Kemudian kalau untuk sebangun itu bentuknya sama. Secara garis besar saja ya. Ukuran beda. Nanti yang membuat sama itu nanti untuk sebangun itu adalah perbandingan sisinya gitu ya. Ukuran berbeda nanti bisa dilambangkan dengan seperti ini. Oke ya. Sekarang kita lihat untuk nomor 1. Di bawah ini yang merupakan contoh 2 bangun yang kongruen adalah itu. Kita lihat dari A, B, C, D pilihan option ini yang kongruen, yang bentuk sama, ukurannya sama, itu adalah pilihan yang C. Oke. Untuk A, B, sama D itu bentuknya sama tapi ukurannya berbeda gitu ya. Bisa jadi nanti itu sebangun gitu ya. Jadi yang kongruen itu adalah untuk yang bentuknya sama, ukurannya juga sama gitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut gitu. Syarat segitiga EFH kongruen dengan segitiga FGH adalah, jadi ini ada 2 segitiga ya. Ini segitiga pertama, ini ada segitiga kedua gitu. Syaratnya apa? Kan ada yang sisi, ada yang sisi, sudut, sisi, ada sudut, sisi, sudut, dan seterusnya gitu ya. Kalau dilihat dari gambar ini kan nempel ya antara segitiga EFH dan segitiga FGH gitu. Kita lihat dulu apa yang diketahui di sini. Itu EH, panjang sisi EH itu sama dengan FG. Itu diketahui ya. Berarti ini sisinya. Kemudian ini sudutnya. Sudut F maksudnya yang siku-siku di sini ya. Ini sama dengan sudut H. Itu diketahui sudutnya. Kemudian yang terakhir lah sisi HF ini kan dua-duanya punya ya, karena berimped. Jadi sisi HF ini adalah kepunyaan dari segitiga FH juga kepunyaan dari segitiga FGH gitu. Berarti ini HF sama dengan HF. Ini sisi. Nah, makanya segitiga EFH dengan segitiga FGH itu kongruen dengan memenuhi syarat sisi sudut sisi, sudut sisi. Berarti jawabannya adalah yang B. Tuh. Kemudian untuk nomor 3, perhatikan jajar genjang KL. Ini salah ya berarti ya. Ini Miss Aras ralat. Ini bukan jajar genjang tapi trapesium ABCD. Oke. Banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar tersebut adalah, ingat ya, kongruen itu bentuk sama, ukuran sama. Kita cari dulu banyak segitiga yang kongruen di gambar ini. Tuh. Coba lihat ya, segitiga yang besar-besar dulu. ACB
itu sama dengan, jadi ACB itu sama dengan BDA. Oke, kita sudah punya satu pasang. Itu ya. Kalau di sini misalnya namai E, di sini F, di sini namai O, gitu ya. Oke, sekarang lagi segitiga ACD itu sama dengan segitiga BDC. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang di sini yang kecil ini ya, berarti segitiga AOF dia kongruen dengan segitiga AOF BOF. Oke, kita sudah punya 3 pasang. Lagi segitiga DOE itu sama dengan segitiga COE. Oke. Apakah ada yang sama lagi? Satu ACD udah, BD dua, yang besar sudah, kecil sudah. Oke, berarti ada berapa pasang itu? 4 pasang kah ya? Oh, ini satu lagi, ini segitiga AOD itu sama dengan segitiga BOC. Oke, berarti kita punya 5 pasang. Nanti kalau ada yang salah silahkan diralat ya, diralat bisa. Sekarang nomor 4. Diketahui segitiga KLM itu sebangun dengan segitiga STU. Segitiga KLM sebangun dengan kongruen ya, kongruen dengan segitiga STU di sini. Oke. Kemudian jika sudut K sama dengan sudut T dan sudut M sama dengan sudut U, maka pasangan sisi yang sama panjang, kita lihat, ini kita gambar dulu segitiga KLM, satunya segitiga STU, kita lihat, jika K sama dengan T sudutnya ya, kita kasih tanda silang, ini K sama dengan T, kemudian M sama dengan U, kita M sama dengan U, oke, seperti ini, maka pasangan sisi yang sama panjang. Sebelum kita lihat option, kita lihat dulu aja yang di sini yang sama panjang. Ingat ya, patokannya itu adalah sudut, gitu. Kan ini sudah diketahui silang, ini satunya tak kasih lingkaran seperti ini. Nah, nanti silang pasangan dengan lingkaran itu berarti sudut sisinya sama gitu ya. Umpama ini KM, ini KM kan silang sama yang lengkungan ini ya, berarti kita cari yang sama, silang sama lengkungan di sini. Oke, ini sama ini. Nah, ini sudutnya silang sama lengkung. Berarti KM sama dengan TU. Oke, mana lagi? Berarti yang silang sama yang lingkaran. Berarti KL silang sama lingkaran sama dengan ST. Oke, satu lagi berarti LM itu sama dengan SU. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari di pilganya ada tidak? Oh, ini KM sama dengan TU. Ini berarti jawabannya adalah yang B. Yang C itu sebenarnya cuma KM ya, P-nya itu tipu aja. Jadi yang jawabannya adalah yang B. KM sama dengan TU. Ini untuk yang nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Perhatikan gambar dua segitiga kongruen berikut. Jika A40 di sini A40 derajat, kemudian sudut D itu 65. Ini ya, sudut D adalah lingkaran kecil ini, berarti otomatis di sini juga 65. Ini tadi yang lengkungan 40, berarti di sini juga 40. Gitu ya. Maka sudut B adalah, ingat ya, sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 gitu. Jadi bisa kita tuliskan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat.
Ini sudut A diketahui 40 derajat, sudut B ditanyakan, sudut C-nya 65. Karena kongruen ya dengan ini tadi yang sudut D. Sama dengan 180 derajat. 40 ditambah 65, kita dapat 105 derajat ditambah sudut B. Jawabannya 180 derajat. Berarti sudut B itu 180 dikurangi 105. 180 derajat dikurangi 105 derajat. Jawabannya adalah 75 derajat. Oke, seperti itu ya. Ingat, sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Oke, sekarang nomor 6. Sekarang untuk nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan gambar dua buah persegi panjang yang sebangun. Nilai X yang memenuhi. Kita lihat dulu, di sini X kan, berarti di sana juga X. Oke, sepakat ya. Ini X, di sini juga X berarti. Karena ukurannya sama sejajar ya. Oke, kemudian gambar di atas menunjukkan gambar dua persegi panjang yang sebangun. Nilai X yang memenuhi adalah. Oke. Ini ada dua persegi panjang yang kecil dengan persegi panjang yang besar gitu. Karena ini sebangun itu syaratnya adalah perbandingan sisinya itu sama besar gitu. Jadi bisa kita tuliskan. Jadi nanti panjang yang ini misal tak namai 1 aja, ini tak namai persegi panjang 2. Panjang yang 1 itu dibanding panjang persegi panjang yang 2 dibanding lebar 1 dibanding dengan lebar 2. Jadi panjang dibandingkan panjang, lebar dibandingkan lebar. Oke, panjang untuk persegi panjang yang kecil, yang 1. Itu kan panjangnya yang ini ya. Oke, panjangnya adalah yang X. Per panjang yang besar itu adalah di sini yang 9. Ya, jadi posisinya itu cuma dibalik aja sebenarnya. 9 sama dengan. Nah, sekarang lebar persegi panjang yang 1. Nah, lebarnya di sini 4. Tak warna merah. Lebarnya 4. 4 ya, 4. Nah, lebar yang besar persegi panjang yang nomor 2 itu adalah X yang belum diketahui ya. X. Ya udah, kita kalikan silang aja. Ini sudah nggak ada yang bisa dicoret ya. Kita kali silang X kali X. Hasilnya adalah X kuadrat. 9 kali 4 itu adalah 36. Nah, berarti X itu adalah akar 36. Oke, X-nya sama dengan 6. Jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Jadi panjang dibanding panjang, lebar dibanding lebar. Gitu. Nomor 7. Ini kondisi kekhususan segitiga yang pertama, diingat lagi ya. Jadi nanti ini ada dua segitiga numpuk gitu ya, segitiga kecil dan segitiga besar. Itu segitiga kecilnya itu segitiga ADE. Itu sebangun dengan segitiga yang besarnya adalah segitiga ABC. Gitu. Ini diketahui DE-nya 8, BC-nya adalah 14, AE-nya 12. Nah, yang ditanyakan adalah panjang CE. Oke, kita misalkan X di sini. Ingat ya, untuk kalau sebangun itu yang sama adalah perbandingan sisinya. Berarti nanti bisa kita bandingkan seperti ini. DE nanti bisa dibandingkan dengan BC. Alas dengan alas ya. Berarti bisa kita tulis DE per BC sama dengan, oke, sekarang yang sampingnya. Jadi nanti yang kecil itu kan AE, kemudian yang besar itu adalah AC. Gitu. Jadi bisa kita tulis AE per AC. Nah, itu ya. DE di situ berapa? 8. BC-nya berapa? 14. AE-nya 12 per. Nah, ini AC karena ini tadi belum diketahui berarti 12 ditambah X. 12 ditambah X. Nah, kalau sudah kita sederhanakan dulu ya, kita sederhanakan dulu. Ingat, kalau bentuk seperti ini yang boleh disederhanakan itu adalah atas dengan atas, atau bawah dengan bawah, atau atas dengan
atas dengan bawah. Yang nggak boleh itu adalah yang menyilang, karena itu nanti dikali gitu ya. Oke, coba kita sederhanakan yang atas dengan atas. Ini 8 sama 12 sama-sama bisa dibagi 4. Berarti ini ketemu 2, ini ketemu 3. Nah, terus ini 2 sama 14, ini juga bisa dicoret lagi. Ini dapat 7. Nah, kalau sudah nggak ada lagi yang bisa dicoret, kita kalikan silang. Ya, ini berarti ini yang atas ini habis ya. Berarti 12 plus X itu sama dengan 7 kali 3. 7 kali 3 itu adalah 21. Berarti X-nya 21 dikurangi 12. X sama dengan 21 kurangi 12 itu adalah 9 cm. Oke, jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu ya, segitiga kecil dibanding dengan segitiga yang besar. Ini kondisi kekhususan yang pertama. Sekarang lanjut ke nomor 8. Ini masih sama tentang kesebangunan. Sebuah gedung memiliki bayangan sepanjang 12 meter. Diingat ya, ini bayangannya. Ini bayangan gedung. Pada saat yang sama, di samping gedung tersebut seorang anak dengan tinggi 150 berdiri dengan panjang bayangnya 4 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Jadi ini kita ada dua yang nanti dibandingkan, gedung sama anak, itu kan ya. Terus nanti yang dibandingkan itu nanti adalah tinggi sama bayangannya. Oke, tinggi gedung nanti yang ditanyakan, tinggi bayangan bayangannya itu 12 meter. Tinggi anak itu 150 cm, kemudian panjang bayangannya itu adalah 4 meter. Oke ya, tuh. Jadi ini nanti yang mau dibandingkan gedung anak, terus variabelnya adalah tinggi sama bayangan. Ya udah, ini tinggal dapatkan aja. Nah, tapi ini masih ada yang satuannya cm gitu. Kita jadikan meter dulu ya. 150 cm itu adalah 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ya. Berarti langsung aja diperkan. X per 12 sama dengan 1,5 per 4. Seperti itu. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ini yang bawah dengan bawah boleh ya. 12 sama 4 coret. Ini 4 dibagi 4 habis 1, 12 dibagi 4 itu 3. Oke, kalau sudah habis semua kita kali silang. X kali 1 berarti X. Kemudian ini 3 kali 1,5. 3. Ini tak tulis titik aja, nanti dikiranya X ya, kan biar nggak sama dengan X. Ini kali 1,5. Nah, ingat lagi cara mengalihkan desimal ya. Anggap aja itu 15 kali 3. 15 kali 3 itu 45. Lah, di belakang koma ada satu angka. Nah, berarti 4,5. Jawabannya adalah 4,5 meter. Seperti itu. Jadi sama semua ya, kalau untuk kesebangunan itu pasti nanti ada dua yang akan dibandingkan. Kayak persegi panjang tadi itu lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Ini tadi juga segitiganya. Alas dengan alas, terus yang samping dengan yang samping. Ini juga tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan gitu. Lanjut ke nomor 9, 10 ya. Nanti lanjut ke video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Oke, nomor 9. Berdasarkan gambar di atas, perbandingan sisi yang benar. Nah, kalau ini kondisi kekhususan yang kedua. Kondisi kekhususan yang kedua gitu ya. Yuk kita tulis dulu, nanti tinggal cari optionnya yang tepat gitu ya. Kita lihat dulu, berarti di sini kita ingat lagi ya, PQ kita mulainya dengan segitiga yang pertama dulu. PQ itu sama dengan maksudnya nanti dibandingkan dengan RS.
PQ per RS itu sama dengan, ingat kalau untuk yang kondisi kekhususan kedua, garis yang searah seperti ini itu sebanding gitu ya. Jadi ini nanti akan sebanding dengan ini. Kemudian satunya kalau ini misal tak kasih lingkaran, nah ini akan sebanding dengan ini. Jadi yang segaris itu adalah yang sebanding gitu ya. Oke, ini tadi PQ per RS, terus kemudian OP per OS. Satu lagi, satu pasang lagi berarti OQ per OR. Nah, itu. Ini sudah ketemu ya, sudah ketemu perbandingannya 3 pasang. Nah, sekarang kita tinggal lihat di option pilihan gandanya ya. Apakah ada yang seperti ini, PQ per RS, OP per OS? Nah, ini berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya, ini diambil sepasang aja, nggak usah tiga-tiganya dibuat perbandingan. Jadi diambil sepasang yang nanti ada sepasang yang sudah diketahui sisinya. Gitu. Nomor 10 sekarang. Jika diketahui PQ-nya adalah 12 cm, PQ di sini 12, RS-nya 8, OP-nya 9, maka panjang OS, oke. Kita gunakan rumus yang ini ya, berarti kita turunkan rumus yang di sini. Berarti PQ per RS itu sama dengan OP per OS. PQ-nya 12, RS-nya 8, OP-nya itu 9, ya OS-nya ditanyakan OS berapa. Oke, kita coret-coret seperti biasa. Kalau ada yang bisa dicoret, itu di sini ada 12 sama 8 atau 12 sama 9 boleh dicoret. Sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini dapat 4. Kemudian 4 sama 8 ini juga bisa dicoret 2. Ya, kalau udah berarti tinggal dikali silang. OS sama dengan tinggal 2 kali 3, jawabannya adalah 6 cm. Oke. Seperti itu. Cukup ya untuk bagian 1 ini, 1 sampai 10. Nanti kita lanjutkan lagi untuk nomor 11 sampai 20. Insya Allah. Gitu ya. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat gitu ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.